Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Horor J. Kali ini saya akan melanjutkan cerita dari akun Twitter Restu Wiraatmaja yang berjudul Pendem. Buat kalian yang ingin membaca full ceritanya, link saya taruh di deskripsi. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen ya. Oke, kita langsung saja ke ceritanya. Langit menunjukkan pesona redupnya. Di depan rumah, Wak Salim masih melakukan pembelaan terhadap dirinya yang sering menjadi pusat obrolan oleh Ibu Nani. Agung dan Wastari hanya menyimak serta mendengarkan perkataan yang dilontarkan dari dua sisi yang berbeda. Wak Salim mengatakan bahwa pelaku dari orang yang melakukan teror hingga merasuki tubuh Didi dengan sosok gaib adalah Ibu Nani. Sedangkan Ibu Nani mengatakan sebaliknya. Justru orang yang sudah membuat Didi menderita adalah Wak Salim. Kini Agung dan Wastari hanya bisa merasakan sensasi perbedaannya. Mereka berdua benar-benar merasakan dua sisi yang berbeda dan pandangan yang berseberangan terkait tanggapan dari Wak Salim dan juga Ibu Nani terkait pelaku yang telah membuat Didi menjadi anak yang tidak lagi normal. Dengarkan Agung, kematian dari kedua orang tua Wastari berlangsung ketika kalian berdua menikah. Itu tidak lama waktunya, jelas Wak Salim. Wastari hanya menunduk lesu tatkala nama kedua orang tuanya disebut. Ia tidak memberanikan diri untuk menegakkan kepalanya, seperti ada beban yang menumpuk pada bagian leher kepalanya, hingga tidak memberanikan diri untuk mengangkat wajahnya serta menatap pandangan ke Agung. Ibumu itu memiliki ingon atau peliharaan, Gung. Kau memangnya tidak tahu? Tanya Wak Salim. Ibuku bukan orang seperti itu, Wak. Dia bahkan orang yang meruqyah Didi, jelas Agung. Itu bukan jadi tolak ukur jika orang tuamu tidak bersalah. Namun kebenarannya apakah bisa tergambarkan? Kan belum tentu. Perkataan yang menusuk dari mulut Wak Salim sempat membuat hati dan pikiran Agung berpikir dua kali. Ia seperti menyelami ke dalam samudera fakta yang seringkali terjadi pada orang-orang saat ini. Sampul yang bagus bukan berarti memiliki isi yang mulus, begitupun sebaliknya. Namun, yang menjadi pertanyaan, apakah ada istilah sampul yang jelek sudah pasti memiliki isi yang kotor? Perdebatan keduanya kembali berlangsung. Wastari yang sudah tidak tahan dengan pembelaan dari masing-masing orang terdekatnya, ia pun lebih dulu memasuki mobil dan menutup kedua telinganya dengan menggunakan bantal. Sesaat di mana dirinya sedang dalam keadaan hening dan tidak lagi mendengar segala ocehan dari Wak Salim dan juga suaminya, tiba-tiba dia mendengar sesuatu dari belakang. Selamat ke anakmu, Ganyir Karulowo bakal ngincer keluargamu. Wastari langsung membuka kedua matanya. Ia segera melihat luaran mobil. Di luaran terdapat seorang nenek tua yang sedang membelakangi tubuhnya. Lalu kedua tangannya ditampakkan sembari memegangi sesuatu yang berwarna merah dan tampak sedang bergerak-gerak. Jantung. Tidak berselang lama, nenek tua itu memakan jantung tersebut dan dengan lahapnya. Ternyata istilah katak yang dimakan oleh nenek tersebut adalah jantung dari manusia
Bisa dibilang, tiap katak yang dimakan oleh sosok yang menyerupainya adalah tiap korban yang nantinya akan dijadikan tumbal. Wastari pun berteriak kencang karena ketakutan. Agung dan Wassalim segera menuju mobil dan menanyakan kepada Wastari terkait apa yang baru saja terjadi kepadanya. "Kamu kenapa, Dek?" tanya Agung. Wastari masih terus berteriak. Ia bahkan tidak menginginkan jika Didi menjadi tumbal pesugihan yang entah sampai sekarang belum diketahui siapa pelakunya. "Wak, Wastari kenapa, Wak?" tanya Agung. Wak Salim hanya terdiam, dan Wastari terus menutupi matanya dengan menggunakan bantal sembari menunjukkan jari telunjuknya dan ke arah depan. "Si Ganyir ono ning kene," jawab Wak Salim. "Apa, Wak? Sosok Ganyir mayit ada di sini?" "Iya, itu kiriman ibumu." Wak Salim menatap Agung. Tatapannya benar-benar menandakan keseriusan dalam diri Wak Salim untuk membantunya. "Bawa aku ke rumahmu, kita selamatkan Didi." Jika memang apa yang dikatakan oleh Wak Salim benar, itu berarti orang di balik pembunuhan atas kedua orang tua Wastari adalah orang yang sama, yaitu Ibu Nani. Namun, apa motifnya? Apakah karena ketidaksetujuan antara kedua belah pihak, atau memang ada sesuatu yang sedang diincar olehnya? Setelah diputuskan, Wak Salim pun akhirnya diperbolehkan untuk menuju ke rumah Ibu Nani dan di tempat di mana Didi berada. Mereka berangkat di saat kondisi Wastari benar-benar dalam keadaan membaik. Di saat mobil melewat di rumah-rumah warga, Wak Salim sengaja membukakan kaca jendela mobil. Di situ, para warga yang awalnya dalam keadaan gembira, senang, dan sedang bercengkrama, tiba-tiba mereka semua langsung terdiam tatkala Wak Salim memperlihatkan diri jika di dalam mobil tersebut terdapat dirinya. Wastari dan Agung yang melihat fenomena tersebut merasa kebingungan. Mengapa Wak Salim seperti sosok yang ditakuti oleh para warga desa? "Semua warga desa di sini pada umumnya memiliki ketakutan yang sama, Gung," ucap Wak Salim kepada Agung. "Ketakutan yang sama? Apa memangnya, Wak?" tanya Agung. "Jika kamu memiliki sebidang tanah yang ditumbuhi padi, mungkin harapanmu tidak inginkan jika padimu hangus terbakar atau rusak karena terkena hama?" tanya Wak Salim. Agung hanya mengangguk. Kini ia mengerti apa yang dimaksud oleh Wak Salim terkait istilah yang baru saja dikatakannya. "Tapi aku belum menemukan orang yang dimaksud oleh Wak Salim." Wak Salim kembali terdiam. Suasana yang menjadi hening yang mereka dengar kali ini adalah suara bising dari kendaraan padat di jalanan pantai utara. Semestinya, yang baru saja dikatakan oleh Wak Salim adalah sebuah kunci untuk menemukan siapa pelakunya sebenarnya. Setelah hampir 5 jam perjalanan, mobil memasuki tempat di mana rumah Ibu Nani berada. Ini mungkin pertama kalinya bagi Wak Salim memasuki sebuah tempat tampak sejuk. Akan tetapi, tatapan Wak Salim hanya tertuju kepada luaran. Ia seperti sedang mengingat sesuatu yang menjadi masa kelam bagi dirinya sendiri. Setibanya di sebuah rumah, mobil terhenti. Agung segera mematikan mesin mobil. Wastari tampak lebih baik dari sebelumnya. Mereka pun bersiap-siap untuk keluar mobil. Akan tetapi, segerombolan orang segera menyerbu mobil Agung
dan meminta untuk segera dibukakan pintunya. "Pak, buka Pak, ada apa ini?" tanya Agung sembari membuka kaca jendela mobil. Agung dan Wastari dan juga Wak Salim tampak kebingungan dengan kehadiran segerombol orang yang tiba-tiba saja memintanya untuk segera keluar dari mobil. Mereka pun akhirnya turun dari mobil. Wastari merasakan firasat yang tidak enak dengan pandangan dari orang-orang sekitaran rumah Ibu Nani yang menampakkan wajah penuh dengan ketakutan. "Apakah anak Bapak yang bernama Didi?" "Benar, dia anak saya. Ada apa memangnya?" "Begini Pak, kita ngobrolnya di rumah saya saja," jelas salah seorang warga. Apa maksudmu? Anak saya ada di rumah bersama dengan ibu saya. Apa yang terjadi kepada mereka berdua?" tanya Agung dengan nada yang penuh amarah. Orang itu menghela nafas panjang. Ia sama sekali tidak membayangkan apa yang nantinya akan dirasakan oleh Agung tatkala mendengar pemberitaan yang menyakitkan ini. "Anakmu ditemukan tidak sadarkan diri di perkebunan milik ibumu. Dia sepertinya dikubur oleh seseorang, namun hanya bagian kepalanya saja yang tidak tenggelam dalam tanah." "Hah? Didi dikubur? Oleh siapa?" Wak Salim segera menepuk pundak Agung. Tampaknya akan lebih baik jika pembahasan ini dilakukan di sebuah ruangan khusus agar nantinya bisa memberikan sebuah solusi yang baik bagi semuanya. Sementara itu, saat Agung dan Wastari menuju ke sebuah rumah, Wak Salim hanya tertuju kepada rumah Ibu Nani. Ia merasakan jika pelaku dari penguburan Didi yang ditemukan oleh para warga adalah Ibu Nani sendiri. "Sampai kapan dendammu akan terbalaskan?" Di salah seorang rumah warga, Agung dan Wastari diberitahu terkait dengan kondisi Didi saat ini. Mereka tidak menyangka jika Didi ditemukan dalam keadaan pingsan di perkebunan milik orang tuanya sendiri. Bukan hanya itu saja, seluruh tubuh Didi terkubur dan hanya menyisakan bagian kepalanya saja. Agung hanya bisa menangis tatkala mengetahui kondisi anaknya yang sudah lemah lunglai tak berdaya. Berbeda dengan Wastari, ia justru menanyakan sesuatu yang memang sangat penting untuk dibahas terkait kejadian yang baru saja menimpa anaknya sendiri. "Tapi, apakah bapak-bapak di sini tahu di mana Ibu Nani berada sekarang?" tanya Wastari. Pertanyaan dari Wastari membuat para warga saling menatap satu sama lain. Mereka tampak saling melampar pertanyaan tersebut ke satu sama lain karena tidak ingin terkena tulah dari apa yang nantinya keluar dari mulut mereka masing-masing. "Kok kalian semua diam? Ada apa memangnya?" tanya Wastari lagi. Karena Wastari terus-menerus memberikan pertanyaan yang sama, akhirnya salah seorang dari mereka menjawab pertanyaan sulit dari Wastari. "Sebenarnya kami tidak ingin mengungkapkan hal ini. Namun, saat kami menemukan Didi, kami juga sempat ke rumah Ibu Nani. Akan tetapi, kami menemukan sesuatu yang mengejutkan," jelasnya. "Apa itu?" Mayat anak kecil yang sudah menjadi kerangka, dan posisinya persis seperti apa yang telah terjadi kepada Didi. Mayat tersebut dibiarkan terpendam di dalam tanah hingga keseluruhan tubuhnya berubah menjadi tulang. Di saat obrolan semakin memanas, tiba-tiba pintu dibuka oleh seseorang. "Bruk!" Sembari menatap yang lainnya, orang tersebut hanya tersenyum kepada Wastari dan juga para warga yang lainnya.
Wak Salim, ada apa? Jadi, kalian sudah tahu kan siapa pelakunya? Apa maksudnya, Wak? Tanya Wastari dengan nada yang tidak stabil. Mertuamu melakukan pendem mayit. Dia juga yang mengirim sosok Kanyir itu ke desa kita. Belum lagi, dia telah memfitnahku dengan penilaian yang salah. Oke teman-teman, kita lanjut ke part selanjutnya. Apakah kalian sudah tahu siapa pelakunya? Oke, komen di bawah ya.